Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman Faisal Tanjung dengan NPM 211 063 116 005. Saya di sini sedang mengerjakan tugas wawancara mata kuliah Pendidikan Pancasila dan sekarang saya bersama narasumber yang bernama Teusi Elektro Angkatan 19. Dengan langsung pertanyaan pertama, apa yang disebut Pancasila sebagai dasar negara? Ya, saya jawab ya. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum Dor GR itu disahkan DPR GR 9 Juni 1966 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus? Ya, saya jawab ya. Karena Pancasila sebagai landasan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila di kampus berdampak positif untuk mahasiswa-mahasiswa agar tidak ada kekerasan, pelecehan, serta hal-hal yang melanggar hukum. Tidak hanya di lingkungan kampus, kita juga harus mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari karena sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang langsung ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan di kampus? Ya, Pancasila dalam kehidupan kampus saat ini mengalami degradasi dan jarang diterapkan oleh mahasiswa. Maka perlu diterapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus. Sila ketiga dalam Pancasila merupakan sila yang berbunyinya paling pendek di antara sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Tapi sila ini mempunyai makna yang kuat jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dan bernegara. Oleh sebab itu, sila ini sangat penting jika seluruh aspek alam kampus menerapkan sila ini. Karena itu, sila persatuan Indonesia merupakan pedoman dan kunci keberlangsungan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras serta kebudayaan ini terutama dalam mendongkrak semangat generasi pemuda. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan keempat, yaitu sebutkan contoh-contoh penyimpangan aktualisasi yang sudah terjadi di lingkungan kampus dan bagaimana cara menanggulangi penyimpangan tersebut. Baik, jawabannya aktualisasi Pancasila dibilang sudah banyak yang menerapkan di lingkungan kampus, tapi masih ada penyimpangan pada nilai-nilai Pancasila tersebut. Contohnya, masih banyak mahasiswa yang tidak mengikuti suatu organisasi mahasiswa atau ormawa yang ada di kampus. Masih adanya mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan atau acara yang diadakan oleh kampus. Masih adanya mahasiswa yang tidak mau menjalin suatu hubungan komunikasi atau bergaul dengan sesama mahasiswa lainnya. Cara menanggulangi penyimpangan nilai-nilai Pancasila dengan mendorong mahasiswa untuk aktif mengikuti ormawa untuk peningkatan di sektor sumber daya manusia, mendorong mahasiswa agar berpartisipasi dalam acara kampus, pergaulan mahasiswa dalam kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut ke wawancara orang kedua, yaitu Kang Dwi dari Teknik Industri Angkatan 2018. Untuk pertanyaannya, apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara? Baik, sebelumnya terima kasih kepada wawancara. Saya izin menjawab terkait pertanyaan nomor 1, yaitu
apa yang maksud Pancasila sebagai dasar negara. Kalau kita runut secara sejarah ya, hari ini Pancasila itu terbagi dari dua suku kata, yaitu panca yang artinya 5, sila artinya dasar. Yang dimana Pancasila ini sebagai pedoman ataupun dasar dari negara Indonesia itu tersendiri. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua, mengapa nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan dalam kehidupan lingkungan di kampus? Baik, saya menjawab mengapa nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan di dunia kampus. Karena yang kita ketahui hari ini bahwasannya dunia kampus adalah miniatur dari sebuah negara, yang dimana negara ini berasaskan Pancasila, UUD 45 dan yang lainnya. Hari ini kita harus bisa mengaktualisasikan diri sebagaimana Pancasila itu diatur. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana cara mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan kampus? Bagaimana cara mengaktualisasikan diri di dalam kampus terkait Pancasila ini? Yang pertama yaitu kita menghargai sesama, karena Pancasila ini ruang lingkupnya sangat luas, yang dimana ada berbagai norma-norma agama, sosial budaya ataupun yang lainnya. Dan dari Pancasila ini kita bisa mengetahui bahwasannya manusia merdeka itu sangat berbeda dengan manusia yang memang kebebasan, seperti itu. Maka dari itu cara berwarga negara kita atau cara kita menghargai ataupun cara mengaktualisasikan diri kita di dalam dunia kampus untuk Pancasila ini adalah minimal yang pertama kali adalah toleransi kepada yang perbedaan ras, suku, budaya, agama ataupun yang lainnya, seperti itu. Sekarang pertanyaan yang terakhir, yaitu sebutkan contoh-contoh penyimpangan aktualisasi yang terjadi di lingkungan kampus dan bagaimana cara menanggulangi penyimpangan tersebut. Contoh-contoh penyimpangan dalam aktualisasi Pancasila, yaitu yang pertama adalah penggembosan ketika kita melakukan sebuah pergerakan yang memang pada akhirnya itu menuju pada kemaslahatan umum ataupun kepentingan bersama. Hari ini yang kita ketahui salah satu contohnya adalah Fakultas Teknik itu sangat bermasalah dalam fasilitasnya ataupun pembelajaran lainnya. Tapi hari ini kita ditutup-tutupi untuk kegiatan-kegiatan atau hal-hal atau variabel yang memang seharusnya kita kritisi, yang memang menjadi hak kita. Nah, pun dalam Pancasila ini kita berbicara hak dan kewajiban. Kewajiban kita di dalam kampus adalah membayar uang kuliah tunggal atau UKT ataupun IP ataupun yang lainnya. Namun hak kita belum terpenuhi. Itu salah satu contoh penyimpangan dari aktualisasi diri dalam Pancasila itu tersendiri. Maka dari itu hari ini kawan-kawan hanya ingin mengaktualisasikan dirinya, terutama dalam gagasan yang ada di Pancasila, ya itu merenggut kembali hak-haknya yang memang seharusnya dapat tercapai, seperti itu. Jadi itu salah satu contohnya terkait penyimpangan aktualisasi diri dari yang dinamakan Pancasila. Karena kalau kita ngerunut lagi, Soeharto itu dulu pernah menormalisasikan asas-asas, baik asas keislaman ataupun kekristenan ataupun yang lainnya. Akhirnya organisasi-organisasi dibubarkan yang memang seharusnya berasaskan Pancasila. Namun hari ini sudah mempunyai asas Pancasila, namun kita tetap dibungkam. Pada akhirnya itu sangat di luar konteks dari manusia merdeka ataupun Pancasila itu. Seperti itu. Terima kasih, jawabannya sungguh lengkap dan bagus. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut lagi ke narasumber yang ketiga, yaitu Kang Rofiq Nuradi dari Fakultas Teknik, angkatan 2020, prodinya Teknik Lingkungan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara? Ya, boleh saya jawab ya. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Jadi apa yang dimaksud itu Pancasila itu sebagai pedoman kita gitu kan, dasar ibaratnya konsep kehidupan kita melalui dari Pancasila tersebut. Jadi apa yang dimaksud tuh kayak semacam pedoman yang kita yang kita tuangkan gitu dalam kehidupan tuh, berupa dari kan rancangan-rancangannya gitu kan, baik apapun segi nilai-nilainya gitu dan norma-normanya gitu, ada itu dicantum dalam pedoman kita, yaitu salah satunya Pancasila. Itu aja sih. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan dalam kehidupan lingkungan kampus? Iya. Untuk mengapa itu sangat penting ya, karena tadi
yang telah menyinggung saya pertanyaan awal mengenai pedoman gitu kan. Karena di dalam dari Pancasila tersebut mengenai konsep-konsep kepada kehidupan kita gitu, terutama kan untuk saling bertoleransi gitu kan, saling merangkul sesama dengan yang lain gitu kan, kita belajar dari persatuan dan seterusnya gitu, sampai dengan poin terpenting itu keadilan. Bagi saya nilai Pancasila ini sangat harus dikonseptualkan mengenai gerak langkahnya, yaitu aktualisasi pada lingkungan kampus termasuk kita gitu di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana cara mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan kampus? Untuk bagaimananya sih pertama-tama kita dulu harus lebih paham ya apa itu Pancasila ya Bang ya. Dan yang kedua kita juga harus setidaknya jadi pemantik lah sebagai orang yang bisa dibilang Pancasilais dan mengandung kepada makna-maknanya. Jadi untuk sosialisasi kepada para mahasiswa itu harus sangat penting gitu. Karena di dalam Pancasila tersebut tidak hanya sekedar tulisan kata aja gitu, tapi di situ mengandung makna-makna yang sangat penting itu Bang. Terutama tadi gitu konsep buat nilai-nilai pedoman kehidupan kitanya gitu. Sehingga kalau misalkan kita udah paham apa itu Pancasila, kita bisa lebih luas untuk apa itu kehidupan. Siap. Gitu aja sih. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Iya, Sebutkan siap. contoh-contoh penyimpangan aktualisasi yang terjadi di lingkungan kampus dan bagaimana cara menanggulanginya. Untuk penyimpangannya mungkin yang pertama adalah dari toleransi ya. Ini mungkin kompleks banget, bukan dari lingkungan universitas saja, tapi hampir di Indonesia itu bagi saya adalah udah banyak banget gitu penyimpangannya, ketatasan sosial, terutama dari segi toleransi gitu. Mungkin dari kita baca dari keadaan Indonesia sekarang kan kita adalah masyarakat multikultur gitu, berbagai agama, berbagai ras dan suku budaya disatukan di dalam negara ini gitu kan. Jadi bagian toleransi ini adalah penting gitu. Dan yang kedua juga, poin yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab itu segi keadilan juga sih maksudnya, itu berkolerasi dari 2 dan 5 gitu kan. Di sini penyimpangannya sangat sangat kompleks juga sih, karena dalam segi keadilan kita sendiri masih banyak orang-orang, masih banyak manusia-manusia yang belum sepenuhnya dapat keadilan gitu, terutama di negara dan lingkup universitas gitu. Untuk untuk menanggulanginya ya mungkin dari kesadaran kita gitu, ayolah cepat-cepat untuk menyikapi, untuk secara tidak langsung kita sadar bahwasannya Pancasila tersebut adalah hak yang kita perjuangkan gitu kan, hak yang kita rumuskan di dalam kehidupan, sehingga Pancasila tersebut bisa kita diaktualisasikan atau diimplementasikan kepada kehidupan kita. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari lahir Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir sebagai buah pemikiran tokoh bangsa, disarikan dari kebudayaan dan tradisi luhur nenek moyang di Nusantara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Sejarah perumusan Pancasila merupakan bagian panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada penghujung 1944, bala tentara Dai Nippon Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu akibat serentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Menyadari hal itu, pemerintah Jepang mengambil tindakan darurat
sesegera mungkin terhadap wilayah-wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Kumakichi Harada selaku Jenderal Pemerintah Jepang yang membawahi Jawa mengumumkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Jumbi Chosakai atau yang dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPK. BPUPK diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat, beranggotakan 67 orang. BPUPK menggelar sidang pertamanya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chosangiin di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan membahas mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Tercatat, 3 orang tokoh memberikan pidatonya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Namun, pidato Muhammad Yamin di hari pertama dan Supomo di hari ketiga belum menjelaskan secara tegas mengenai dasar negara. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai dasar negara. Secara sistematis, Soekarno menjelaskan dasar negara yang dinamakan Pancasila. Pidato ini disambut tepuk tangan meriah dari para peserta sidang sebagai tanda persetujuan mereka. Guna mematangkan rumusan dasar negara tersebut, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Kemudian dilanjutkan panitia 9. Panitia ini terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abigusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, lahirlah rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang pada alinea keempatnya terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, terdiri atas 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, rumusan Pancasila akhirnya mengalami perubahan. Tepatnya 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sila pertama Pancasila berubah menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menjadi sebagaimana yang ada sekarang. Dasar negara yang terdiri atas 5 asas, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid inilah Tuhan kekal dan abadi. Tuhan satu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Then that nation is in danger. Our own Indonesian history shows that clearly. And so indeed that's the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. Persatuan Indonesia. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Itulah Pancasila, dasar negara kita yang harus kita junjung sebagai dasar kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selamat Hari Lahir Pancasila.